Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat jumpa kembali dengan Pak Nas di media Al-Faizna Channel dalam pelajaran pendidikan agama Islam pelajaran ke-8. Mari membaca Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Namun seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Pak Nas mengajak kalian semua untuk berdoa agar apa yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat akan diberikan manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Anak-anak sekalian, surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 ini terdiri dari 18 ayat. Surah Al-Hujurat termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Anak-anak sekalian, makna surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 ini menurut bahasa Arab, Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49 secara urutan Al-Quran. Namun Al-Hujurat diambil dari kata yang disebut pada salah satu ayatnya, yaitu ayat keempat. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang yang beriman supaya menjauhkan diri dari sifat su'uzon atau buruk sangka terhadap orang-orang yang beriman. Jika mereka mendengar sebuah kalimat yang keluar dari saudaranya yang mukmin, maka kalimat itu harus diberi tanggapan dan ditujukan kepada pengertian yang baik. Jangan sampai timbul salah paham, apalagi menyelewengkan, sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan penyebab wajibnya orang mukmin menjauhkan diri dari prasangka, yaitu karena sebagian prasangka itu mengandung dosa. Allah Subhanahu wa taala melarang pula ghibah atau menggunjing orang, namimah atau marah dan mencari aib orang lain. Anak-anak sekalian, berbeda dengan surah Al-Hujurat ayat 12, surah Al-Hujurat ayat 13 memiliki isi kandungan sebagai berikut. A. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Kelebihannya hanya terletak pada kadar ketakwaannya saja. B. Manusia diciptakan oleh Allah dari jenis yang sama, itu jenis laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis yang lain lagi, ya. Yang ketiga, C. Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Yang keempat atau D. Manusia dikumpulkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Yang kelima atau E. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Manusia sering mengolok-olok sesama saudara hanya karena Allah menjadikan mereka bersuku-suku dan berkabilah-kabilah yang berbeda. Sebenarnya Allah menjadikan seperti itu agar manusia saling mengenal dan saling menolong. Tidak ada kelebihan bagi seseorang pun atas yang lain kecuali dengan takwa dan kesalehannya. Kesempurnaan jiwa bukan dengan hal-hal yang bersifat keduniaan yang tidak pernah abadi. Ayat 13 surah Al-Hujurat juga menyatakan bahwa persaudaraan Islam berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa, warna kulit, kekayaan, dan wilayah, melainkan didasari oleh ikatan akidah. Persaudaraan merupakan pilar masyarakat Islam dan salah satu basis kekuatannya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling mengikat dan menguatkan, serta bagaikan jalinan antara jari jemari. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Nah, sebagai seorang muslim, apalagi kalian sebagai siswa atau pelajar Islam, kalian harus bisa menerapkan makna surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar yang berikut ini. Berbaik sangka kepada teman dan tidak mencari aibnya. Kemudian hidup rukun dengan semua orang, terutama dengan teman sesama muslim. Sebelum Pak Anas mengakhiri pembelajaran ini, Pak Anas akan memberikan beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab melalui media e-learning pada kolom komentar. Yang pertama, surah Al-Maidah terdiri dari berapa ayat? Yang kedua, surah Al-Hujurat terdiri dari berapa ayat? Yang ketiga, apa arti Al-Hujurat? Yang keempat, apa isi dari surah Al-Hujurat ayat ke-13? Silakan kalian isi pada kolom komentar pada media e-learning di bawah ini ya. Pak Anas tunggu dan Pak Anas akan beri nilai bagi yang menjawabnya dengan benar ataupun yang menjawabnya salah tapi tetap Pak kasih nilai. Nah, anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita pada kali ini pada sesi kedua. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan benar agar tidak salah mengerti ya. Sebelum kita akhiri, Pak Anas selalu berpesan mengingatkan jaga kesehatan dengan memakai masker, kemudian cuci tangan dengan sabun di setiap kegiatan apapun, kemudian jaga jarak atau sosial ataupun physical distancing di antara kalian agar terhindar dari wabah penyakit yang sedang pandemi saat ini, yaitu virus corona. Kita akhiri dengan hamdalah.
alhamdulillahirabbil alamin, ditutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.